Hai kelas, session 12, Knowledge Management System. Di minggu ini kita ngomongin knowledge worker. Seperti apa sih makhluk knowledge worker ini? Aturan main kita tetap sama, masih 75% dari total pertemuan itu syarat kalian ikut UAS loh. Tapi nilai harian kalian yang porsinya 30% tadi, itu adalah dari assignment-assignment kalian. Jadi pastikan kalian mengikuti assignment, mengumpulkan sesuai dengan deadline dan waktu yang diminta. Kalau kalian ngumpulinnya telat, terus cuma dari setengah tugas yang kalian ngumpulin, kalian berharap saya ngasih nilai mandiri kalian 25 atau 30, impossible thing kan? Karena kalau kalian saya kasih nilai 25, 30, teman kalian yang rajin ngumpulin semua, saya harus kasih nilai berapa? 60 gitu. Oke, itu logiknya ya. Jadi kalian nggak usah komplain kalau besok kalian cuma ngumpulin 5 kali, kalian berharap saya dongkrak nilainya menjadi 25, 30. Doesn't make sense. Knowledge worker. Topik kita ngomongin hari ini tentang definition of knowledge worker, core kompetensi, tradisional versus smart manager, chief knowledge officer, kalau yang sudah punya knowledge management system, incentive and motivation for knowledge sharing. Schwartz 2006 mengatakan, knowledge worker can be defined as employees who apply their valuable knowledge and skill that provide rich collective knowledge and relational resources. Jadi knowledge worker itu bisa didefinisikan sebagai value, knowledge yang valuable dan skill yang valuable dari karyawan yang mereka implementasikan di dalam kehidupan organisasinya sehingga memberikan dan atau mengkontribusikan kolektif knowledge menjadi kumpulan-kumpulan knowledge. Kebayang ya? Jadi ketika kalian sharing banyak hal, kan karena di awal kita kan paham ya, kita di awal kan udah sempat singgung ya. Knowledge management system, knowledge management lahir itu kan dari problem yang di-solve menjadi experience, lalu itu di store menjadi knowledge. Ya kan? Nah, tapi kadang ketika kita ngomongin di sini ketika kita ngomongin dalam konteks value, ketika kita ngomongin skills, kadang kan nggak harus ada problem dulu baru itu menjadi sebuah knowledge. Hal yang tidak ada sebelumnya pun ketika dikontribusikan, dikatakan sini rich collective knowledge, ketika dikontribusikan itu kan bisa menjadi sebuah knowledge. Yang tidak ada menjadi ada, itu kan menjadi knowledge. Problem di-solve dengan experience dan dengan metode tertentu, lalu menghasilkan solusi yang sukses, itu kan bisa di-solve menjadi knowledge. Yang nggak ada tadinya bisa di-solve juga menjadi knowledge. Ya, jadi di organisasi itu misalkan nggak ada SOP, nggak ada bagaimana cara menilai karyawan, lalu dibuat seperti itu. Itu kan menjadi knowledge untuk organisasi tadi, valuable. Jadi nggak hanya problem. Problemnya dalam konteks itu adalah ketidakadaan knowledge menjadi ada. Ya kan? Oke, kebayang ya? Jadi sekarang knowledge itu bisa menjadi dua cabang. Dari tidak ada menjadi sesuatu yang ada, knowledge. Dari problem yang di-solve, lalu sukses, itu disimpan menjadi knowledge. Ketika kita ngomongin konteks knowledge management system. Lalu di buku yang berbeda, dari capturean yang saya ambil ini dari slide di tahun yang kemarin, saya ambil. Lalu dikatakan tentang knowledge worker, transform corporate and personal experiences into knowledge through capturing, accessing, applying, tadi kan baru ngomongin applying, sharing and disseminating it within the organization to solve lagi-lagi dikatakan di sini specific problem, ya, or create value. Jadi kalau kita tadi yang saya ceritakan yang tadi itu ngomongin problem ketika dari experience, or to create value tadi dari tidak ada itu kan dia jadi create value. Kebayang? Oke. Di dalamnya ya kalian knowledge worker kalian udah sedikit kebayang lah ya, dalamnya ada apaan gitu, ada knowledge worker, ada IT toolsnya, transformation process dari organisasinya, ada values yang values organisasinya, lalu organization culture yang harus mensupport juga si proses knowledge management ini. Karena kan di beberapa minggu sebelumnya kita ngomongin tentang organization culture. Kalian juga sudah menggambarkan, menceritakan organization culture tempat kalian bekerja yang berkelompok itu loh. Lalu personal and corporate experiences. Personal. Corporate juga bisa nggak sih menyimpan knowledge-nya? Bisa.
Misalkan ketika korporat melakukan sebuah brand marketing, branding untuk produk A, besok dia branding lagi untuk produk B, dia akan bisa mengambil value dari cara dia melakukan branding produk A. Itu kan miliknya organisasi jadi, bukan milik individu. Kenapa? Karena knowledge dari marketing, knowledge dari operational, knowledge dari finance, knowledge dari orang yang ngurusin event mungkin, knowledge dari bagian yang lain-lainnya, ketika dikumpulkan menjadi satu, itu menjadi sebuah standar knowledge atau menjadi standar proses untuk organisasi, itu kan menjadi knowledge organisasi. Itu disebut dengan personal or corporate experiences. Oke, mana nih nextnya saya nih? Nah, core kompetensi. Ngomongin ketika kita knowledge, transform knowledge. Ngomongin core kompetensinya. Ada thinking skills, continuous learning, innovative teams and teamwork, creativity. Nah, keempat hal ini kan nggak bisa berhenti ya. Ketika kita ngomongin thinking skill, iya, karyawan, perusahaan, having efficient, how the product or the company can be better. Thinking skill. Kalau dalam kampus kita berpikir bagaimana cara memajukan kampus ini, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan nggak pernah dilakukan sebelumnya, langkah apa yang terbukti di perusahaan orang lain atau di kampus lain yang bisa kita aplikasikan di kampus kita, ya kan? Dan seperti itu adalah thinking skill-nya. Continuous learning, unlearning and relational relearning in tune with fast changing condition. Ya, perubahan kan adaptasi teknologi yang cepat, continuous learning. Ketika sebelum pandemi, semua orang belajar tatap muka. Tapi ketika pandemi, mau nggak mau semua dipaksa menjadi online, di-convert. Saya nggak tahu kesiapan di beberapa kampus, tapi experience saya di kampus sebelumnya, karena dari 2004 kita sudah namanya GLS, Global Learning System, GLS, kita sudah menggunakan online dari 2004 sampai dengan sekarang. Ya nggak ada isu ketika pandemi corona ini, jadi kita ready. Kita cuma hanya memindahkan proses pembelajaran dari kampus ini. Dan di STIMIK sendiri pun melakukan hal itu, transform. Nambahin tools, proses media pembelajaran, continuous learning. Learning buat kitanya secara organisasi, terus dan ya learning buat orang-orang dalamnya juga. Belajar terus. Dan nanti ketika ada model pandemi baru atau kita pun harus melakukan inovasi lagi. Mungkin GC udah nggak akan nggak relevan lagi di masa-masa yang akan datang. Nggak tahu nanti kita pakai apa kan gitu. Tapi kita harus melakukan itu terus-menerus. Innovative teams and teamwork. Ya, core kompetensinya kan kita kan punya teamwork. Karena kan tadi balik lagi ketika kita ngomongin thinking skill ini, relatifnya nanti adalah ke sini. Innovative team. Ya, thinking itu akan memberikan pemikiran-pemikiran yang terbarukan terus-menerus. Creativity, dreaming new way to advance the firm. Yes, itu kaitannya juga bisa related dengan yang saya omongin di awal tadi. Create value, creativity. Yang belum ada dibuat menjadi ada. Creativity sudah ada, dia punya cara yang baru lagi. Cara yang baru ini bisa lebih efisien, bisa enggak, atau hanya lebih fun aja, tapi itu kan creativity. Risk taking and potential success. Ya, kadang kita dalam setiap organisasi apapun keputusannya mau melangkah seperti apapun, risk itu kan pasti ada risiko. Hanya saja kita itu hanya perlu ketika kita ngomongin mau ngambil risk menjadi risk taking, ngambil risiko, kita tuh hanya perlu mempelajari di dalam ini tuh kira-kira kita bisa ini nggak sih, kita bisa accept nggak sih nanti risiko yang akan kemungkinan terjadinya. Nah, itu ketika ngomongin di risk taking. Lalu decision action taking. Be willing to embrace professional discipline, patience, and determination. Ya, kita sedang melakukan itu sekarang di kampus. Decision action taking-nya ketika kita ngomongin disiplin. Lagi kita coba satu-satu. Tapi kan harus ada yang buat decision-nya. Decision-nya merujuk mana? Ke SOP-nya kita. Culture of responsibility toward knowledge, loyalty, and commitment to one manager or leader. Jadi enggak ada namanya dalam satu pesawat ya satu kapten, satu pilot. Ya kalau misalkan ada dua ya pilot dan ya pilot aja harus co-pilot aja harus ngikutin pilot gitu. Terus penumpang masa dia bikin sendiri gitu. Dia masih ngatur si pilot gitu kan enggak. Kita kan harus one relationship lagi. One manager. Jadi kita mengacu pada satu visi yang sama. Kita berangkatnya bareng-bareng sehingga menjadi kokoh, kuat, solid dan bisa berjalan dengan lama gitu kan. Culture of responsibility. Nah, ini penting sebenarnya. Memahami bahwa kita punya tanggung jawab ke atas.
dan kita punya tanggung jawab ke bawah. Kalau saya ke yayasan, kalau seperti tanggung jawab saya ke bawah adalah ke mahasiswa. Kenapa saya bertanggung jawab ke mahasiswa? Karena itu kewajiban saya ada untuk kalian. Bertanggung jawab kan. Nah itu kan misalkan saya ngajar, tetap memberikan materi, tetap mengikuti jadwal sesuai dengan yang kita buat, memberikan video learning kalian, menjawab kalau kalian ada yang bertanya, itu kan responsibility saya ke kalian. Bentuk tanggung jawab saya. Tradisional vs smart manager. Ya tradisional manager tuh misalkan action oriented, learning oriented, itu smart manager. Jadi kalau yang tradisional dia cuma mikirin actionnya aja, apa yang dilakukan anak buah kira-kira udah oke belum, udah atau bikin seneng, kan ada yang kayak gitu. Ini kan learning, tapi ada juga yang learning. Nah, kita punya tim di bawah melakukan hal yang sama, tapi kalau menurut kita itu gitu-gitu aja nggak melakukan terobosan, learning tadi kan continuous learningnya kan menjadi stop ya di sini ya. Dan ya learning oriented berarti kita pengen melakukan hal-hal baru yang lebih valuable lagi dan lebih efektif atau efisien. Si tradisional kadang juga gini, spend most time supervising, delegating, controlling, and ensuring procedure are comply. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu untuk kayak mantengin orang gitu kan, ngasih tugas, mengkontrol, memastikan prosedurnya sesuai dengan SOP, comply. Nah, kalau yang si smart manager, fokus on organizational learning to ensure operational excellence. Jadi organizational learning ya kan, kemarin kita ngomongin organizational learning. Bayang ya relasinya ya. Jadi ketika kita ngomong smart manager, dia fokus ke organisasinya. Jadi organisasi itu yang akan membuat seluruh peradaban di dalam orang-orang dalamnya gitu. Bukan kita fokus ngurusin si orangnya aja, tapi organisasi, SOP, ekosistemnya itu yang harus dibangun untuk menghadirkan semua. Contohnya gini, dibandingkan kalau saya menjadi, misalkan gini, kalau saya menjadi yang punya kampus, dibandingkan saya ngurusin absen dosen, dosennya udah datang belum, lalu saya tegur dosen, lalu saya capek ya. Mending kita membuat organization learning. Kita buat SOP, standar achievement, KPI, best performance. Yang achieve-nya kayak gini, dosen yang ngajar on time, dosen yang mengumpulkan nilai on time, dosen yang melakukan research, pengabdian masyarakat, akan dapat bonusan semester segini. Satu aja dilanggar, selesai, nggak dapat. Kan learning. Jadi energi kita nggak habis jagain orang, tapi biarkan si prosedur tadi yang menjaga orang. Karena itu kan kesepakatan, tapi dengan catatan kesepakatan itu disosialisasikan dengan baik dan maksimal. Gitu kan. Terus supervisor and order giver, ngasih perintah deh, nyuruh, you gitu. Nah, kan dia kalau yang smart manager jadi fasilitator dan teacher, ngajarin gimana engage gitu. Karena kalau nyuruh orang kan, kamu ke sana ya gitu, tim kan. Nah, mending kita nyontohin, kita datang ke sana. Sama daripada nyuruh tim, kalian harus datang jam 8 ya gitu. Mending saya nyontohin datang jam 8. Kan simple kan? Nah, itu kan memfasilitasi dan mengajarkan. Major challenge. Get the organization moving toward achieving goals in line with rate of change, promote active learning to improve knowledge worker, provide opportunities for knowledge worker brainstorming ideas. Nah, get organization moving toward, gitu. Yang saya mau highlight ini, promote active learning. Ya, kadang di organisasi yang susah ini, active learning ini, gimana sih harus kita menyediakan active learning buat organisasi kita? Promote active learning to improve knowledge worker capacity to create, produce, and respond to change. Apa harus dilakukan training-training seperti apa sih untuk karyawan kita di dalam organisasi agar dia bisa speed up mungkin prosesnya, dia bisa improve, melakukan hal-hal baru seperti itu. Lalu provide opportunities for knowledge worker, kemungkinan opportunity, peluang untuk knowledge worker si pekerja tadi to brainstorm idea, exchange knowledge, and devise new ways to doing business. Jadi dikasih kesempatan dia untuk belajar, tumbuh, dan berkolaborasi. Karena kadang gini, saya punya experience dengan di sebuah organisasi startup, pekerjaannya itu sudah tight banget, maksudnya padat banget dari Senin sampai Jumat. Kadang tim IT itu jam 8, jam 7 baru pulang. Lalu dikasih sebuah challenge untuk belajar new method, new tools. Waktu itu ngomong kalau nggak salah Flutter. Tim disuruh belajar Flutter.
tapi perusahaan tidak memberikan fasilitas dan tidak memberikan kesempatan si karyawan tadi untuk apa namanya? Untuk menggunakan waktu belajarnya dengan maksimal. Bayangkan kalau orang sudah pulang jam 8 malam disuruh belajar hal lain untuk pekerjaan kantor yang harusnya dia sudah lepas. Terus besok kalau sudah pintar begitu-begitu aja gitu posisinya. Orang akan memilih untuk resign atau bertahan aja dengan knowledge-nya dia. Tapi ketika perusahaan mensupport tersebut, dari 5 hari kerja 1 hari dikosongin, belajar ya, tapi targetnya 2 bulan selesai. Nanti ya, kalian harus mempresentasikan apa yang kalian pelajari selama 2 bulan. Berarti 8 hari kosong tuh. Setiap minggu ada 1 hari kosong. Nanti dia presentasikan achievement-nya. Nah, karyawan juga kan akan termotivasi. Nah, itu adalah provide opportunity-nya. Responsibilities of smart manager, managing knowledge worker, searching out, creating, sharing, using knowledge regularly, maintaining work motivation. Nah, biasanya selain managing, ini sih yang susah. Maintaining work motivation. Apa sih yang memotivasi kerja mereka? Kenapa mereka termotivasi? Itu kan belong to si workernya ya. Sama seperti kalian, apa sih yang memotivasi kalian kuliah? Kalian pengen dapat ijazah, kalian pengen lulus, dapat pekerjaan yang baru lagi, dapat challenge yang baru, karir yang baru lagi. Itu kan yang memotivasi kalian. Bayangkan kalau itu hilang, kuliah kalian kan bisa ogah-ogahan juga. Kalian ngerasa nggak punya tujuan buat menyelesaikan kuliah ini. Hiring or recruiting, break knowledge seeking individual, managing collaboration. Nah, sama ketika saya di HR, kita ngomongin hiring, ini menjadi topik sensitif dan menarik. Kan ketika ini kan biasanya kan orang kan mikirin yang makhluk yang bernama IPK ketika hiring. Gimana cara kita melihat seseorang pintar atau enggak berdasarkan IPK? Kalau saya lebih senang melihat apa yang dilakukan dia sebelum di luar pelajarannya dia. Berorganisasikah? Dia punya proyek kah? Dia punya case study yang di-solve? Dia pernah ikut lomba? Atau dia aktif di kegiatan masyarakat? Atau dia ngapain? Dia sambil bekerjanya gimana? Nah, itu kan akan kelihatan relasinya nanti. Nah, itu kan akan memberikan kita sebuah insight, memutuskan kita, karyawan ini kita adopt atau enggak. Karena ketika kita memutuskan untuk meng-hire seorang, karena ketika kita memutuskan meng-hire seorang karyawan, kita kan nggak cuman berpikir, pokoknya saya hire probation ya saya buang deh gitu. Nggak kayak gitu kan gitu. Kita harus memikirkan journey si karyawan tersebut, journey-nya nanti. Dalam organisasi, dia akan menjadi fresh grade dia akan menjadi junior staff dia akan naik level nanti mungkin menjadi senior dia akan memberikan tanggung jawab supervisi dia akan naik menjadi manajer, dari manajer nanti dia menjadi general manager, dari general manager dia bisa menjadi deputi atau dia bisa menjadi vice president dan sebagainya. Atau bahkan langsung di level-level direktur. Nah, kayak gitu kan itu kan organization development, people development di dalam organization development. Managing collaboration. Ini sepanjang experience saya di HR, ini boleh dikatakan ya gampang-gampang susah karena ketika kita ngomongin collaboration kan ada ego ya. Terus ada yang pengen orang di recognize. Jadi tulisannya jelek banget kalau pakai ini. Di recognize jadi biar ketahuan ya dia itu dia itu loh yang memberikan ini, dia di recognize. Jadi itu yang kadang menghambat collaboration. Dan collaboration pun kadang dalam collaboration ketika kita berkolaborasi tim kecil dengan tim besar kadang ngerasa lu kan tim kecil ya, datanglah sini tempat gua, divisi gua gitu, gua kan gede, nggak sempat gua ngurusin lu yang harus datang. Meeting hari Rabu, si tim kecil udah bilang meeting hari Rabu, nggak bisa, gua bisanya cuma hari Kamis, udah tahu di tim kecil hari Kamis nggak bisa, dia nggak mau ngalah, dia walaupun di hari Rabu mungkin kosong gitu. Itu kan ego di dalam kolaborasi ini, itu kan harus di solve nih problemnya, lebih pada responsibility, lebih pada tanggung jawab. Jadi karena dalam berorganisasi penting juga menghilangkan title, kayak apa sih yang harus dilakukan dengan title-titlean itu, posisinya sebagai direktur kah atau posisi manajer, itu kadang bisa dilepaskan ketika kita berada dalam brainstorming room, ruang meeting, sehingga bisa menyatukan semua perspektif dan cara pandang dan bagaimana cara kita bekerja dengan maksimal. Sometimes
Faktor affecting knowledge worker productivity yang mempengaruhi produktivitas si knowledge worker ini, time constraint, ya kita tahu ya, kita punya semua waktu yang sama, batasan yang sama, dan problem yang sama terkait dengan waktu. Knowledge worker performing tasks that the firm do not hire them to do. Banyak kan? Kalian di-hire untuk job A, lalu dapat kerjanya job B. Dikatakanlah A+, job B, gitu kan. Dikatakan, that the firms did not hire them to do. Dia nggak di-hire untuk melakukan ini, tapi sometimes disisipin di sini. Nah, itu kan yang kadang ngerusak produktivitasnya dia. Dia malah jadi kadang mikirin yang ininya, dibandingkan dengan main jobnya. Work schedule mismatch. Nah, itu. Ini kalau udah tabrakan, runyem nih. Demotivation against knowledge worker productivity. Nah, kalau orang sudah tidak ada motivasi lagi dalam sebuah organisasi, dia mau ngapain? Ya kan? Dia nggak pengen naik level, dia nggak ada ambisi naik gaji, dia nggak ada ambisi, nggak ada ambisi yang lain. Masuk jam 8, pulang jam 5. Kayak robot, masuk jam 8, pulang jam 5. Nah, itu susah. Nah, itu biasanya dilakukan dengan, kalau demotivation kan biasanya kelihatan nih dari PPO. Performa evaluasi tahunan biasanya. Kalau kita beberapa perusahaan mengatakan performance evaluation ini bisa ngeliatin seseorang pattern-nya sama atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi yang membuat dia tidak termotivasi apa. Bisa jadi si bosnya, bisa jadi teman kerjanya, atau dia ngerasa bahwa kerjanya itu aja. Jadi dia ngerasa bahwa nggak ter-challenge lagi gitu. Bisa seperti itu. Dan saya menemukan banyak hal seperti itu. Ujung-ujungnya dia di-challenge ke tempat yang baru, yang menurut dia punya mainan baru, yang dia punya kapasitas juga. Karena kadang setiap orang kan punya visi, misi, dan ambisi. Ambisi dia pengen achieve ini, achieve itu, pengen dikenal sebagai ini, rekognisi ini kan banyak hal. Working adjustment model. Ya, ini saya skip aja dulu. Nanti saya jelaskan di session terakhir aja ya. Kalau enggak bentrok ya, karena di session terakhir itu kita akan ngomongin managing knowledge management system, dan dalamnya ada ngomongin tentang model worker juga. Responsibility of Chief Knowledge Officer. Nah, ketika sebuah organisasi dia punya kemampuan untuk membuat knowledge management system atau mulai aware terkait dengan pentingnya sebuah knowledge management, ya mereka akan biasanya melahirkan atau memberikan sebuah pekerjaan dengan kerjaan adalah sebagai Chief Knowledge Officer. Kelihatannya sih mudah, tapi ini susah. Itu sama dengan saya di startup pernah ketemu sebuah pekerjaan namanya Chief Happiness Officer. Happiness ya, tahu kan happiness, bahagia. Jadi ya bagaimana caranya dia membuat semua karyawan happy kerja di dalam perusahaan tersebut. Itu kan susah, coy. Lu punya target kayak gini tuh, happy. Dan orang bilang, oh saya jadi Chief Happiness Officer gitu. Apakah kita bisa happy sementara karyawan kita tidak happy gitu, atau tim kita yang menjadi target objeknya kita nggak happy gitu kan? That's problem. Maximize return on investment into knowledge management, into knowledge lah, bukan into knowledge management. Nah, return on investment-nya ini kan kalau dalam bisnis kita ngomongin tentang uang, tapi ketika kita ngomongin di knowledge management system, kita kan membangun sistem kan butuh sistem kan beli bisa develop sendiri. Kalau kita beli, berapa value-nya dibandingkan dengan value berapa nilainya, ketika hitung tahunannya, ROI-nya gimana sih return-nya? Apa sih yang dihasilkan dari knowledge management system ini? Kita kan hire expert untuk memaintain dan mendevelop si knowledge management system. Balik nggak sih ke organisasi? Ada nggak sih kontribusinya? Ada nggak sih value-value-nya? Nah, seperti itu. Share best practice. Reinforce benefit of knowledge sharing among employee. Ya, di-reinforce lagi benefit-benefitnya ketika sharing antara employee. Share best practice. Ada, misalkan kita punya teman dalam satu tim, ada cara-cara yang lebih simpel untuk menyelesaikan sebuah problem, kita bisa diskusi bareng dan menunjukkan ini cara yang paling cepat. Itu untuk improve skill masing-masing juga. Di samping itu berjalan juga knowledge sharing, knowledge capture, itu kan berjalan semua itu berbarengan. Promote company innovations. Organisasi yang selalu stuck, yang segitu-gitu aja, kan membuat orangnya akan begitu-begitu aja. Jadi terbiasa dengan habit itu menjadi buruk malah kan. Karena organisasi kan berubah.
Kadang penataan tempat duduk di perusahaan pun, di beberapa perusahaan pun mulai diperhatikan warnanya kadang berubah 2 tahun atau 3 tahun sekali. Tata letak meja diubah. Bahkan model mejanya mereka ubah juga kalau ada. Posisinya mereka change. Tujuannya buat apa? Bukan biar orang muter-muter, enggak. Tapi tujuannya adalah melakukan biar mereka juga tertrigger untuk melakukan inovasi, enggak boring, mengubah habitnya mereka. Dan perusahaan akan melakukan apa? Perusahaan memberikan contoh-contoh terkait dengan inovasi. Misalkan ketika dulu absen harus pingat, sekarang bisa menggunakan smartphone. Dulu masuk kantor menggunakan absensi yang tulis mungkin, sekarang kita menggunakan kartu. Dulu bayarnya harus transfer ke bank, atau dulu kalau misalkan gajian harus nunggu akhir bulan. Kalau sekarang ya anytime, misalkan udah tanggal 5, berarti udah dapat 5 hari kerja eligible, ya boleh diambil yang 5 harinya, silakan. Mau ditarik. Itu kan inovasi-inovasi. Minimize knowledge loss at all levels of the business. Nah, si CKO ini, knowledge officer ini, si chief knowledge officer ini, dia kan harus tahu ya, ada nggak sih knowledge yang lost di dalam sebuah organisasi, bagaimana cara menentukan kita lost terhadap knowledge. Berarti kita harus ada komparasi dong, pembanding. Kita harus punya checklist, kita harus punya listnya. Apa yang harus di-capture dari employee dan apa yang belum ter-capture. Jangan-jangan yang belum ter-capture, employee-nya udah resign. Loss of knowledge. Kita punya knowledge, nggak kita implementasikan orang yang di dalam sehingga kita merugi, loss of knowledge. Nah, ini harus didetermine oleh si CKO. Role of CKO ini summary, agent of change, ya agen perubahannya dia, investigator, ya investigator dalam artian dia mencari tahu proses-prosesnya, mana yang relevan, mana yang tidak, dia meng-compare antara proses, cara gitu. Linking pin-nya, listener, dan politician. Ya politician namanya dalam organisasi pasti ada politik office ya. Sedikit banyak ya pasti ada gitu. Tapi kalau terlalu banyak banget ya segeralah resign gitu. Tapi kalau masih sedikit ya anggaplah seperti kehidupan. Karena dalam kehidupan real juga kita berpolitik kadang. Dengan teman kita aja kita berpolitik. Tapi kan ya jangan parah-parah banget gitu kan gitu. Jangan mengubah hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Key of CKO, attributes-nya, teaching and selling. Selling itu dia convince orang untuk meyakinkan bahwa knowledge itu efektif dalam sebuah organisasi. Communicating, understanding. Ya, dia selalu menjalin komunikasi. Lalu understanding di sini dalam perspektif dia mencoba memahami setiap problem, proses, dan mengidentifikasi core-core masing orang. Dia memahami concern-concern masing orang. Dia coba mengerti dalam posisi bagaimana seorang worker memiliki ketakutan ketika dia sudah sharing knowledge, jaminan terhadap pekerjaannya seperti apa, apakah dia akan survive nantinya, akan tetap dipakai perusahaan, ataukah langsung dia di bye-bye gitu, langsung ya udah dikasih aja pesangon gitu, karena knowledge-nya udah dalam sistem semua gitu. Nah, itu kan problem-problem yang harus diidentifikasi oleh si CKO tadi. Dia harus melihat satu demi satu. Itu kan nggak berlaku general ya, semua orang. Karena semua orang punya visi, misi, dan impian masing-masing dalam posisinya pekerjaannya gitu. Technical skills, ya broad of knowledge of business and practice, ya dia punya kemampuan terkait dengan proses bisnis dan praktisnya, dia sudah punya experience-nya juga. Effective use technical and non-technical element in KM design, knowledge and information of technology. Jadi nggak gaptek juga ketika menjadi seorang CKO, tapi mungkin dia nggak harus jadi programmer juga gitu. Karena programmer belum tentu ngerti teknologi semua loh. Tapi orang yang ngerti teknologi semua belum tentu dia programmer. Jadi itu dunia yang terpisah. Jadi kalau dari kalian juga harus membuang perspektif kalau saya jadi programmer berarti saya semua dengan teknologi. Padahal kan kita kan cuma tahu kadang jika menjadi programmer ya teknologi hanya berkaitan dengan bahasa pemrograman yang mau kita gunakan aja, kuasai gitu. Padahal di luar sana kan banyak hal yang kita nggak lihat tapi itu jauh lebih canggih ternyata dari yang kita punya. Sukses faktor, bagaimana sih faktor kesuksesan ketika seorang si CKO sukses. Focus less on problem and more on successes and opportunities. Jadi nggak terlalu fokus dalam problem. Kalau ada ya tadi dia dengerin, dia coba cari solusinya, tapi dia nggak fokus ngabisin energi di sana. Jadi nggak didramain problemnya ini. Ini kan problem ini pasti ada terus ya. Tapi please, tapi kalaupun ada problem ya tolong jangan dibuat drama.
tulisan saya rasanya masih jelek. Teman-teman jelek. Adopt an attitude that views challenge as opportunity. Ya. Attitude setiap orang kan beda-beda. Itu kan gimana cara dia melihat itu. Ada orang yang smart, kerjanya cepat, efektif, tapi attitude-nya jelek. Kalau marah-marah mulu gitu. Nah, ada yang seperti itu. Dalam organisasi seperti itu banyak gitu. Dan orang yang bisnisnya pintar-pintar rata-rata temperamen. Karena kenapa mereka temperamen? Karena menurut mereka orang lain tuh kenapa sih lama? Itu yang buat dia temperamen. Gitu. Karena dia pengen semua orang cepat kayak dia gitu. Work on creating tomorrow business instead on focusing on yesterday problem. Ya, jadi jangan hidup di masa lalu, fokuslah untuk masa depan. Itu sama seperti ya kalian juga gitu. Kalau kalian punya problem dengan pasangan atau teman kalian atau pacar kalian gitu, jangan fokus dengan itu. Fokuslah untuk create value untuk kalian. Someday ketika kalian punya value sendiri, kalian nggak akan terlalu memikirkan hilang dia atau enggak. Karena kalian akan dapat mengganti dengan yang lebih baik, dan pada akhirnya waktu akan berbuat adil pada kalian. Gitu. Nah seperti itu. Kalau contoh yang berbeda di luar knowledge ya, dalam berbanyak hal. Jadi fokuslah creating tomorrow, menciptakan masa depan sendiri. Kalau di sini kan ngomongin bisnis instead. Jadi kepentingan bisnisnya di masa yang akan datang. Kalau kalian kan dalam journey-nya kalian, personal life-nya kalian. Incentive and motivation. Ya, man gitu. Ketika kita ngomongin knowledge worker, ketika kita ngomongin knowledge sharing, kan udah sebelumnya udah diomongin juga ada insentif dan motivasi. Nggak cuma kasih motivasi doang, nggak cuma diwejangin, tapi dikasih juga sesuatu reward. Insentif itu kan nggak harus dalam bentuk uang. Recognize bisa insentif. Diberikan kesempatan untuk exposure berkembang, insentif. Diberikan fasilitas kendaraan, insentif. Tapi kan nggak uang. Diberikan tools pendukung pekerjaan, itu insentif. Diberikan fasilitas asuransi, insentif juga. Tapi kan nggak langsung dapat dalam bentuk uang. Is monetary award, bonuses, and special prize for team or individuals for unique contribution. Ketika kita ngomongin yang file ini, unique contribution, kan key-nya ada di sini. Key-nya sebenarnya adalah di unique contribution. Kadang ada karya, saya pernah ada dalam posisi karyawan meminta dinaikkan gaji karena dia merasa kerja sudah bagus. Lalu saya bilang sama si karyawan tadi, kan bukannya memang standarnya kita adalah bekerja dengan bagus. Kalau kita bekerja nggak dengan bagus, maka akan dapat SP. Lalu akan dipecat kalau kerja tidak bagus. Jadi kalau kerja dengan bagus adalah meet dengan standar keinginan perusahaan. Tapi kalau kerja kita di atas bagus atau ya memberikan kontribusi lebih dalam artian lebih dari yang diminta perusahaan, tapi bukan soal waktu ya. Perusahaan minta sampai jam 5 terus kalian sampai jam 12 malam gitu, enggak seperti itu ya. Dalam hari itu dalam banyak hal lain kontribusinya, kalian bisa learning proses, kalian bisa memberikan uniqueness atau cara pemikiran baru yang nggak pernah dimiliki organisasi sebelumnya, itu kan kontribusi yang unik dan itu cara baru kontribusi lebih kan. Gitu. Kalian mau misalkan ada bikin event nih organisasi, lalu kalian ikut cemplung dalam event tersebut jadi panitianya, kalian memberikan kontribusi, ide, tenaga pikiran kalian, itu kan kontribusi lebih di luar job desk-nya kalian. Jadi bukan berarti kontribusi lebih itu pulang jam 5, saya harus pulang jam 12, maka kontribusi lebih. Yang ada kalian lagi sedang mengejar lembur lebih. Tapi jangan sering-sering, gitu. Sayangi ginjal kalian. Flex time allows them team to decide on when to work, when to quit, and so forth. Ya, sama seperti kalian kuliah kan kita kasih flex time. Mau ikut pagi silahkan, mau malam sama, mata kuliahnya sama kan enak ya. Itu kan yang mungkin value yang nggak bisa kalian dapatkan di tempat lain juga. Itu kan value yang ada di kita. Itu kan insentif buat kalian sebenarnya kan. Tapi nggak dalam bentuk uang ke kaliannya. Kalau buat kampus, ya kita jadi double bayar dosen. Karena kita harus bayar dosen pagi dan bayar dosen malam. Dosen ngajar 2 kali, nggak mungkin dibayar sekali. Gitu, terlepas dari dosennya 1 atau dosennya 2. Nah, seperti itu kan. Publish success throughout the firm. Nah, ngumumin lo, atau ngasih tahu, nge-announce, recognize kalau ada pencapaian kesuksesan dalam sebuah bisa board meeting, town hall, atau misalkan malam penghargaan, nah seperti itu kan banyak kan bentuknya kan. Nah itu kan insentif. Dan pada akhirnya itu kan memotivasi semua orang untuk mendapat lebih dan mempertahankan insentifnya. Tanpa harus keluar kata-kata wejangan.
Nah, ini materi tambahan aja, knowledge worker expectation. Pay is most important. This is because jobs are not hierarchical or status driven. Dikatakan Korsinski, Frankel tahun 2002. Instruct nature of work, ya variety, challenge, and learning-nya di masing-masing orang kan beda-beda. Co-worker relations and amount of influence in decision that influence your work. Work organization, managerial relationship, dan termasuk dia sudah ngomongin hierarki juga, development of cutting edge in skills. Nah, inilah topik-topik materi pendukung tambahan. Saya tidak akan terlalu explore di sini lagi. Cara managerial challenge-nya juga ada ngomongin retention. Retention ini ya bisa dapat dalam bentuk hal, bisa naik gaji, jabatan, pindah di posisi yang berbeda, di offering ulang gitu. Saya mau resign, gaji saya 1 juta, ya udah saya kasih dah 1,5. Oke, dia setuju, tapi dia tambahin kerjaan lain. Nah, itu kan ada juga yang seperti itu, gitu kan. Retention, organization specific, value capture, ownership of value, transferable, employability. Ya, rasa ownership yang paling susah sebenarnya ketika kita ngomongin level organisasi. Bagaimana karyawan merasa bahwa itu juga perusahaannya punya dia. Sedangkan karyawan berpikir, ini kan saya kan cuma kerja ya, perusahaan mah punya orang gitu. Gimana caranya ini menjadi punya saya, dia ngerasa kerja di perusahaan itu. Itu kan berhasil dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Apple, Google, HP mungkin gitu, atau Samsung, perusahaan-perusahaan besar lainnya itu kan berhasil, mungkin Dell, Unilever berhasil menemukan rasa ownership of organization. Jadi orang tuh merasa bahwa ini tuh punya saya juga loh. Hidup saya itu di sini. Jadi saya harus memberikan kontribusi maksimal biar organisasi bertumbuh, berkembang dan maksimal gitu. Tapi sebaiknya organisasi mengiringi ketika itu sudah maksimal ya value-nya dikembalikan juga ke employee gitu. Itu seperti yang dilakukan Google misalnya, ketika suaminya bekerja di Google lalu meninggal di usia berapa gitu, lalu meninggal, kalau anaknya masih di bawah sampai 19 tahun, kalau nggak salah dia akan dapat $1.000 per bulan sampai si anak itu umur 19 tahun, dan istrinya masih akan dapat 50% dari penghasilan suaminya selama 10 tahun. Kan sadis. Makanya ketika orang kerja di Google itu dia akan mengkontribusikan hidupnya karena dia keluarga, istri kayak gini, udahlah saya nanggungin kata perusahaan. Maka berikanlah kontribusi maksimal. Maka si employee juga akan rasa semangat gitu kan, nggak akan mikirin buat pindah. Karena belum tentu dia pindah ada yang bisa menawarkan hal yang sama. Makanya mereka betah-betah di dalam. Terlepas dari dalamnya ya sengit, panas pastinya. How can we manage these tensions dalam organisasi? What do we mean by identity tentang hierarchical, ngomongin tentang organisasi, ngomongin tentang vision, mission, dan masih banyak perspektif-perspektif yang lainnya. Ini saya masukkan dalam sebagai pelengkapnya kalian, tapi so far topik kita hari ini sudah sampai di yang slide yang biru-biru tadi. Oke, assignment kalian di minggu ini, udah 30 menit lebih. Assignment kalian di minggu ini ada 3, lumayan panjang. Yang pertama, tuliskan knowledge seperti apa yang bisa Anda kontribusikan pada perusahaan tempat Anda bekerja. Kalau kalian masih statusnya mahasiswa, belum bekerja, kalian bisa membayangkan skill atau kompetensi yang bisa kalian kontribusikan nantinya. Saya jago membuat Java application, saya bisa kayak gini, nah itu bisa kalian ceritakan. Saya jago dalam event, saya bisa jago bahasa Inggris, itu kalian bisa ceritakan. Lalu, tentukan knowledge mana dari poin yang kalian sebutkan di nomor 1 tadi, yang menurut kalian bisa disimpan di dalam knowledge management system. Misalnya kalian punya kontribusi 5, kalian mengidentifikasi hanya kontribusi C dan D aja yang perlu disimpan dalam knowledge. Alasannya kenapa? Kenapa 1, 2, 3 enggak juga? Nah, atau ABC-nya enggak? Nah, seperti itu. 3, pernahkah kalian berpikir bahwa suatu saat kalian tidak akan lagi dibutuhkan oleh perusahaan? Bila hal tersebut terjadi, kira-kira penyebabnya apa? Tuliskan jawabannya. Nah, ini nanti cara kalian tadi di dalam assessment knowledge worker. Ini sebenarnya adalah related dengan poin-poin tadi. Jadi kalau kalian nanti nggak butuhin perusahaan, kira-kira kenapa ya? Dan ketika kalian tahu kenapa kalian nggak dibutuhkan perusahaan, oleh karena apa? Jadi kalian tahu, saya harus ngisi skill yang apa? Saya harus memberikan knowledge value seperti apa? Kontribusi knowledge seperti apa? Value saya di perusahaan seperti apa? Nah, begitu. Kalian punya deadline 5 hari, kerjakan individual sampai 28 November 2020. Bukan 2025 ya, kelamaan ya. Kalian udah keburu wisuda 2 kali ya. Sorry. Sampai 2021, bukan 2025. Koreksi guys.
jam 12 siang. Itu hari Sabtu apa hari Minggu, saya lupa. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh taruh di dalam kolom chat atau di kolom yang disediakan dalam GLCLC. Jangan bertanya kalau terkait dengan related materi di grup WhatsApp. Karena saya nggak bisa nilai, karena tidak ada track record-nya dan saya tidak bisa bertanggung jawabkan kalau di WhatsApp nanti. Oke? Oke, segitu topik kita di minggu ini. Sampai bertemu di minggu depan. Mudah-mudahan, ya siapa tahu minggu depan kita sudah bisa face-to-face, WFO. Nanti saya akan kabari untuk kalian. Oke, kelas. Sampai bertemu, jaga kesehatan kalian, dan tetap semangat. Thank you.